maaf ini sebelumnya saya ingin bertanya terkait tugas saya demonstrasi kontekstual perkara tentang dilema etik atau rujukan moral. Nah, mungkin Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah ada beberapa kejadian-kejadian yang menyebabkan merasa dilema baik itu secara etika maupun secara moral. Pertanyaan pertama, jika berkenan Ibu menjawab, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika rujukan moral. Jadi yang pertama kita harus secara hati-hati mengkaji dulu kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian setelah itu menganalisis penyebab-penyebab data tersebut, kemudian setelah itu merencanakan solusi penyelesaiannya sehingga nanti diambil keputusan tindakan apa yang akan diberikan, tetapi tentu saja berdasarkan analisis tersebut jangan sampai pengambilan keputusan tersebut merugikan, baik merugikan sekolah ataupun merugikan pihak yang tertimpa kasus atau terlibat kasus. Nah, dalam prakteknya ini, bagaimana cara Ibu untuk bisa mengambil suatu keputusan, itu ketika dua kasus yang sama-sama menurut Ibu benar? Sama-sama Ibu. Pengambilan keputusan itu tadi sudah dijelaskan ya, memang harus hati-hati. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Tentu saja setelah mengambil keputusan antara dua sisi, mengambil begini bagaimana, tentu saja itu harus melalui pertimbangan yang matang, penelitian yang matang, kemudian juga pengambilan tindakan yang sesuai apakah ini menyalahi aturan atau menyalahi norma ataupun tidak. Jadi tetap norma memang kita harus utamakan juga. Jadi jangan sampai ya tadi merugikan pihak lembaga ataupun merugikan pihak individu yang terlibat tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil ketika mengambil suatu keputusan tersebut? Tentu saja setiap apapun yang kita lakukan harus melalui prosedur. Di mana prosedur tersebut jangan sampai mengambil keputusan itu artinya kita harus lebih bijak, sehingga selain sebagai mengambil keputusan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, juga tetap mengedepankan pendekatan secara personal, kemudian pembimbingan juga secara personal. Jadi pendekatan yang hati-hati itu yang utama. Nah, selanjutnya Bu, apa yang menurut Ibu dianggap paling efektif ketika dalam mengambil keputusan? Itu yang pertama tadi pendekatan. Tetapi pendekatan di sini tentu pendekatan yang bernilai. Tentu bernilai, kemudian juga memudahkan kita bisa
mulai. Yang dipotong. Siap. Assalamualaikum Pak Susana. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, mengganggu waktu kegiatan, aktivitas. Saya ingin minta waktunya sebentar untuk wawancara sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Ya. Dalam kali ini saya akan mewawancara tentang beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus di elemen etik dan kehidupan moral. Barangkali di sekolah Bapak ini atau selama Bapak memimpin pernah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan moral ataupun di elemen etik. Kalau boleh, saya Bapak diwawancara sama saya Pak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana pendapat Bapak tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Ya, selama saya di SD 1 Tanjung ini tentu banyak sekali problem, termasuk bagaimana yang menyangkut dengan kehidupan moral, bagaimana apa saja yang menyangkut dengan dilema etika. Kalau saya lihat sih, salah satu kasus yang pertama yang termasuk dilema etika, kecenderungan ini pernah ada masalah di sini. Ada anak yang berkelahi, kemudian orang tuanya tidak terima, ya. Nah, secara orang tua wajar dia meminta anak itu diberi sanksi kuat yang besar. Tapi mereka berpikir kalau yang salah harus diberikan sanksi. Padahal kita harus tahu bahwa itu bagian yang salah juga belum salah. Dalam artian seorang anak itu tetap korban dari situasi. Jadi kami pihak sekolah mempertimbangkan, apa yang harus saya lakukan nih untuk menyelesaikan ini supaya bisa mengatasi kesalahan dilema. Kita mengikuti orang tua, mengikuti tuntutan yang bukan besar, ya boleh, itu juga betul karena mereka melindungi anaknya. Ya, ini anaknya terlindungi di sini. Tapi di satu sisi kita ini adalah lembaga pendidikan. Itu kewajiban kita memberikan pendidikan. Yaitu kami memberikan penjelasan, misalnya itu saya bisa membayangkan bahwa ini tidak semua harus diikuti. Kita bisa menyelesaikan dengan konstitusi, menjaga anak itu yang tetap memberikan kenyamanan selain pendidikan moral. Terus terkait dengan pendidikan moral itu kan, banyak sekali terjadi. Contoh, kita didatangi dengan kesempatan yang menawarkan bla 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 dengan keuntungan berapa, dengan buku dengan harga yang tinggi. Nah, itu kan pendidikan moral juga. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Karena ini bertentangan dengan hukum. Kita harus menjual pada siswa, sedangkan aturan yang tidak mengajukan seperti itu. Nah, maka ini harus kuat dalam hal ini, harus tetap melakukan keputusan yang tepat. Jadi supaya kita tidak bisa melanggar. Kalau ini total, kita tidak boleh melanggar aturan ini. Selanjutnya Pak, kalau misalkan ada satu kasus, nah dua-duanya dianggap salah, cuma ada satu sisi diperbolehkan. Seperti yang saya tahu kan di sini ada orang yang sakit, tidak bisa jalan, mungkin beberapa hari beliau tidak sekolah sampai beberapa bulan. Gimana itu? Apakah langsung dinaikkan kelas atau gimana? Ya, ini terjadi pada anak saya, termasuk anak saya di sini. Dia tidak sekolah. Dia mengambil secara aturan selama begitu lama, hampir 6 bulan. Dia tidak sekolah. Secara aturan, anak itu harus dikeluarkan. Tapi kita harus berpikir lagi, bagaimana nasib anak kita. Harus kita kembali lagi, tugas kita apa sebagai pendidik. Nah, disitulah keputusan yang harus diambil supaya keputusan itu dapat menyesuaikan dengan fungsi layanan anak itu. Pasti dan kita pahami dulu apa sih akar masalahnya. Kita tidak bisa langsung memutuskan tanpa mencari akar masalahnya. Ternyata anak itu memang memiliki masalah kan, di keluarganya, orang tuanya bercerai, kan psikologisnya maksudnya kurang adil. Maksudnya kurang adil kan kalau kita orang tuanya bercerai kemudian anak itu sedang mengalami tekanan psikologis tinggi, kita juga menghukum anak itu dengan mengeluarkan
masalah yang harus kita hadapi. Pendidikan itu ada dengan 12 tahun wajib belajar 12 tahun. Nah itu kita akan melakukan. Jadi secara wajar kalau memang harusnya itu dikeluarkan, tapi satu sisi karena sesuai dengan aturan juga itu kurang etis. Maka saya anggap ini dilema etika juga bukan moral juga gitu kan. Nah, kemudian Pak, langkah-langkah kan tadi kata Bapak tidak dikeluarkan karena ada pendidikan moral dan etika ganti terkait aturan wajib belajar 12 tahun. Ya. Nah, untuk langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut seperti apa? Apakah langsung ini mah karena wajib belajar gak usah dikeluarkan atau gimana? Fungsi kita adalah pendidikan. Kita mendidik anak yang membentukkan karakter. Salah satu ini anak bermasalah. Jadi kita harus menyelesaikan. Yang harus dilangkah pertama adalah kami mengidentifikasi apa penyebab masalah, akar masalahnya. Kemudian setelah itu barulah sebuah keputusan. Keputusan kami adalah berarti sudah kita pahami oh ini ada psikologi anak ini terganggu. Maka pendekatan mendidik yang lebih baik. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah mulai bersekolah kembali. Jadi sekarang mah udah kayak seperti teman-teman yang lain bisa sekolah tanpa ada halangan. Ya, sekarang sudah bersekolah kembali dengan anak-anak yang lain dan kemudian yang paling penting adalah memberikan edukasi ke yang lain bahwa memang secara aturan orang tua banyak yang berproses menanyakan kenapa anak yang tidak sekolah begitu lama dibiarkan dan bisa ikut lagi ke sekolah. Itu ada. Kami sampaikan ke orang tua fungsi kami pendidikan. Satu, yang kedua kita kembalikan bagaimana rasanya apabila terjadi pada anak bapak dan ibu. Tentu akan merasakan hal yang sama. Mungkin anaknya lebih baik. Kalau kita sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan tidak memberikan layanan yang baik, apa yang akan dirasakan oleh bapak dan ibu? Jadi itu kembalikan akhirnya mereka semua paham. Oh, inilah maknanya. Ini alasannya kenapa sekolah tidak langsung memulai. Selanjutnya Pak, kira-kira ketika pengambilan keputusan tersebut selama ini apa yang paling efektif yang merasa menurut Bapak ini dengan cara-cara tersebut sangat efektif sehingga tidak terjadi lagi kasus yang halnya serupa. Kalau sisi tantangannya itu terkait dengan rujukan moral, tentu kita akan kembali pada undang-undang atau peraturan atau hukum. Maka kalau kita berhadapan dengan dilema etika, maka yang kita lihat adalah kepentingan universal. Bagaimana harapan anak itu, bagaimana kepentingan yang lebih jauh, yang lebih besar yang bisa kita tampung walaupun kita tentu akan menyampaikan beberapa hal kecil yang mudah. Yang paling penting adalah bagaimana fokus anak ini, kalau kita kan di sekolah ya, tentu pada anak. Bagaimana anak ini bisa melewati masa-masa sulit, bagaimana anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah itu yang paling jadi kunci. Jadi kalau kita berpikir ke arah sana terus, maka kita akan cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan. Jadi harus berpihak kepada murid. Iya. Nah selanjutnya tantangan apa yang Bapak rasakan selama menerapkan dilema itu tersebut? Kalau dari tantangan banyak, karena mungkin karena pemahaman, juga karena ada di sini kan berbagai kelompok, setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Ini tantangannya, bagaimana menyatukan sebuah visi pikiran yang berbeda-beda menjadi satu dengan satu kesepahaman, itu yang paling sulit. Nah, bagaimana kita membangun sebuah kalau dalam itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu yang sulit karena apa? Karena memang semua orang punya kepentingan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya kalau kita kembali pada yang disebut mungkin kita semua kembali pada koridor kita pendidikan dan kita kembali lagi pada tujuan pendidikan dan kayaknya ada kesamaan dari orang tua dan sekolah punya kesamaan untuk mendidik anaknya, menjadikan anaknya berakhlak mulia. Nah, itu akan menyatukan semua perbedaan itu. Selanjutnya, apakah Bapak punya jadwal atau prosedur-prosedur secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai proses alur pengambilan keputusan atau langsung di tempat ditentukan langsung secara spontan tanpa ada jadwal? Cara mengambil keputusan beda-beda, tergantung bagaimana penyebab masalah.
Kalau itu bisa diselesaikan dengan segera, maka harus diselesaikan dengan segera. Kalau itu masalahnya harus ada pembahasan yang lebih luas, maka kami melakukan pembahasan. Kami melibatkan berbagai unsur. Contoh, misalkan kemarin ada anak yang di sini yang membawa tajam. Kami selesaikan tidak langsung itu juga karena saat itu mungkin anak sudah emosi. Nah, kami mengundang orang tuanya, kami mengundang komite, kami juga melakukan diskusi dengan guru-guru untuk mengambil sebuah keputusan bagaimana memberikan pelayanan terbaik pada siswa. Maaf ya, mungkin kami tidak bagaimana memberikan sanksi pada siswa, bukan, tapi bagaimana memberikan kritikan yang terbaik pada siswa. Karena pendekatan di sini kecenderungan adalah pendekatan dengan institusi. Jadi tidak memberikan hukuman pada siswa. Kalau hukuman membuat anak itu menjadi disiplin positif, tidak akan memberikan disiplin positif di sekolah. Jadi kami lebih mendekatkan pada restitusi. Bagaimana anak itu teruskan dari dalam hatinya untuk membuat yang baik. Luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, ada nggak selama pengambilan keputusan, apakah ada seseorang baik dari sekolah maupun dari sekolah atau ada faktor-faktor yang lain yang mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan? Banyak. Jadi kalau kita kan sistemnya terbuka, yang disebut kolaborasi itu mungkin di sini bentuknya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan. Aset kita banyak. Ada komite sekolah, ada juga kalau misalkan urusannya dengan kekerasan sekolah, kita punya TPPK di sekolah, kita berdiskusi dengan TPPK. Kalau berkaitan dengan sosial, kita juga bisa menggunakan lingkungan sekitar, wali murid, POM, gitu kan, POM, kemudian masyarakat, kelurahan, bahkan kemarin kita juga melakukan itu untuk mengatasi permasalahan perempuan anak yang tidak bersekolah, ada yang sudah sampai 3 tahun. Nah, itu sekolah. Betul. Ya, sudah tahu tidak sekolah karena mengalami kelumpuhan dan sekolah harus kembali dan bolak-balik ke rumahnya, maka harus mendapatkan unsur lain, salah satunya bisa ke PLD, untuk pelayanan dasar yang di dinas pendidikan, kemudian ke dinas sosial. Alhamdulillah sekarang ke sekolah. Jadi tergantung bagaimana masalah yang kita hadapi. Kita sesuaikan, tidak mungkin kita masalah sosial, masalah itu kita berhubungan dengan kepolisian. Masalah kan tidak cocok. Kalau misalkan masalah bullying, masalah ini kita bersama dengan kepolisian atau masalah yang situ orang tua gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita hadapi. Alhamdulillah. Nah, mungkin Pak dari sekian pertanyaan yang tadi yang terakhir, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran banyak dari apa yang telah Bapak sampaikan dan juga telah Bapak jawab. Ternyata praktek apa yang selama ini saya pelajari di Gunung Penggerak dari periode 1 sampai sekarang ternyata bisa dimanfaatkan ketika mulai menjadi kepala sekolah. Apalagi ini sekarang pengambilan keputusan ternyata sangat kompleks sekali. Apa yang di modul hanya segelintir contoh, tapi ternyata di lapangan sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali, bahkan sampai berkaitan dengan pihak kepolisian. Jadi harus terus benar-benar matang untuk menjadi seorang guru penggerak, apalagi untuk bisa menjadi kepala sekolah. Mungkin sampai di sana Pak yang dari saya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih.